Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah siap belajar? Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kalian tahu nggak sih esensi kita berdoa sebelum belajar? Esensi kita berdoa sebelum belajar itu supaya kita dimudahkan menerima pembelajaran, mendapatkan kemudahan dalam menuntut ilmu dan berkah dalam proses pembelajaran. Hari ini apakah masuk semua? Oh, alhamdulillah hari ini berangkat semua ya anak-anak. Oke, untuk menambah rasa nasionalisme kita akan bernyanyi lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bangku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih anak-anak sudah bernyanyi dengan baik. Hari ini kita akan belajar mengenai IPAS. Ada yang tahu IPAS itu apa? Ya, IPAS itu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai energi. Sekarang Ibu mau tanya, dari mana kita bisa mendapatkan energi? Ya, betul sekali, dari makan. Nah, sedikit bercerita, Ibu semalam itu makan sama ayam. Kalau kalian makan apa? Wah, ternyata anak-anak banyak yang makan sama ayam juga ya. Nah, kalau gitu, ayam mendapatkan energi dari mana? Betul sekali, dari sayur atau tumbuhan. Kalau gitu, tumbuhan itu mendapatkan energi dari mana ya? Betul sekali, dari matahari. Berarti kalau kita visualisasikan, maka manusia, ayam, biji-bijian, dan matahari. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai jaring-jaring makanan. Oke, silakan anak-anak buka buku kalian dan baca di halaman 42. Oke, selanjutnya kita baca bersama-sama ya. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Nah, manusia mendapatkan makanan dengan mengelola bahan-bahan makanan yang ada di alam. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Oke, setelah anak-anak membaca, coba kerjakan, mari mencoba. Jadi, cobalah tulis hubungan yang kalian temukan menjadi sebuah rantai makanan seperti di samping ini. Gimana? Apakah ada kesulitan? Jadi, jawaban yang benar adalah pada nomor 1 itu adalah tumbuhan, nomor 2 itu belalang, nomor 3 laba-laba, dan nomor 4 adalah pengurai. Mau tahu kenapa jawabannya seperti itu? Simak video yang Ibu tampilkan ya. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam sebuah proses rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai
produsen, konsumen, dan pengurai atau decomposer. Makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen menjadi 3. Yang pertama ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya seperti hewan herbivora. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Selanjutnya yaitu pengurai atau decomposer. Pengurai ini merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan atau tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai contohnya yaitu jamur dan bakteri. Berikut contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang pertama yaitu padi yang berperan sebagai produsen. Kemudian padi ini akan dimakan oleh burung pipit. Burung pipit ini berperan sebagai konsumen 1. Kemudian burung pipit akan dimakan oleh ular. Ular berperan sebagai konsumen 2. Kemudian ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang merupakan konsumen 3. Ketika elang mati, elang akan diuraikan oleh jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Tadi apakah ada yang tahu poin penting dari video yang ditayangkan tadi? Iya, video yang ditayangkan tadi ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai dalam suatu rantai makanan. Untuk menambah pemahaman tentang rantai makanan, Ibu membawa marak. Marak itu apa? Maket rantai makanan. Cara bermainnya adalah di sini ada tulisan produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Di sini ada hewan dan tumbuhan sebagai makhluk hidup. Untuk konsumen 1 kita isi menggunakan padi. Caranya adalah kita sundukkan ke tulisan produsen. Kemudian di konsumen 1 itu ada belalang. Konsumen 2 ada tikus. Konsumen 3 ada ular. Dan terakhir ada pengurai. Pengurai itu jamur. Oke, bagaimana anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Jadi dapat disimpulkan dalam suatu rantai makanan itu ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan pengurai. Anak-anak jangan lupa ya, tugasnya yaitu menggambar rantai makanan yang nantinya akan dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Ibu cukupkan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.